Miles Bourne berhasil masuk ke Iron Survivor Challenge. Fallon Henley menjadi Women's Speed Champion yang baru. Lei Yingli rebut kembali TNA Knockouts title. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode spesial NXT hari ini tanggal 26 November 2025. NXT hari ini dibuka dengan Jackson Drake yang nge-defend Evolve Championship lawan Shane Legacy. Legacy langsung ngebut dari awal, ngasih atomic drop dan moonsault yang benar-benar clean. Jackson sendiri ngandelin backingan gengnya tiap ada kesempatan, pakai distraksi buat ngeganggu ritmenya Legacy. Tapi Legacy nggak tinggal diam. Dia nembak balik dengan offense cepat, ngedive ke ketiga bintang heel sekaligus, terus ngehajar top rope Spanish Fly yang hampir banget bikin dia jadi juara baru. Tapi Jackson berhasil selamat, nge-counter serangan terakhir Legacy, dan hantamkan unalignment knee untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya tuh sebenarnya oke banget, cuma penonton lumayan sepi. Dan aku paham sih, mayoritas penonton NXT kayaknya nggak begitu kenal sama talenta dari Evolve. Jadi ya wajar kalau mereka nggak punya jagoan. Dua bintang ini atletis banget, kelihatan juga Shane Legacy lebih polis, tapi Jackson Drake punya potensi gede. Gak bakal kaget kalau Legacy nanti gabung ke roster NXT full time. Feelingku dia bakal cocok banget di brand ini. Backstage, kelihatan Sol Ruka lagi nggak pede dan Ethan Page langsung manfaatin itu. Dia nyerang rasa bersalahnya Sol soal Zarya sambil ngegas kalau peduli sama orang lain itu cuma bikin dia kehilangan kejuaraan. Intinya, menurut Ethan, egois itu satu-satunya cara buat naik ke atas dan dia pengen Sol ngehadapin kenyataan itu sebelum Miles Bourne muncul buat ngebela Sol. Ethan langsung muter balik omongan, bilang kalau Trick Williams yang bakal jadi lawan Bourne nanti itu bisa sukses karena Trick mikirin dirinya sendiri. Sementara Bourne cuma buang-buang energi buat jagain orang lain. Pertandingan buat gelar Women's Speed Championship yang kosong langsung jadi lomba sprint 5 menit antara Zarya dan Fallon Henley. Dari awal udah kelihatan dua-duanya lagi kejar-kejaran sama waktu, tapi Zarya juga harus ngadepin kehadiran gengnya Henley yang terus ngikutin di pinggir ring. Menit-menit terakhir, Henley manfaatin distraksi krunya buat buka peluang, tapi waktunya keburu habis sebelum dia bisa nutup. Eva pun turun tangan dan langsung ngasih keputusan sudden death saat itu juga. Zarya langsung ngegas, ngeluarin heavy offense berkali-kali, hampir menang beberapa kali. Tapi bantuan dari Fatal Influence nyelamatin Henley dari spear. Dan Henley gak buang waktu langsung ngambil kesempatan dengan hantamkan Shining Wizard plus Famouser untuk menjadi Women's Speed Champion yang baru. Pertandingannya lumayan lebih panjang dari speed match biasanya karena mereka dikasih waktu lebih. Aku benar-benar gak tahu arah storyline-nya Zarya mau dibawa kemana. Jujur aku juga gak terlalu peduli sama gelar speed ini. Feelingku sih storyline Zarya dan Sol Ruka bakal jadi mereka yang saling kesel karena sama-sama kalah di pertandingan gelar. Jelas bakal ada heel turn. Kayaknya sih Zarya yang turn, tapi bisa aja Sol buat jadi twist. Ada sebuah video dari pemenang WWE LFG Season 2, Silo Hill. Dia cerita soal cintanya ke wrestling yang dulu dia bagi sama ayahnya. Dia bilang ayahnya meninggal sebelum dia masuk kuliah. Silo juga cerita tentang berbagai pekerjaan yang pernah dia jalanin. Terus tentang momen giginya yang copot waktu latihan awal di WWE. Dan dia milih nggak nyembunyiin karena dia kelihatan lebih gagah. Dia janji bakal cerita lebih banyak di lain waktu. Terus John Cena muncul kasih pesan buat para bintang cowok yang masuk Iron Survivor Challenge. Dia nge-highlight Javon Evans dan Leon Slater sebagai bintang muda yang udah mulai naik. Dia puji Joe Hendry sebagai sosok yang nyerobot spotlight cuma lewat presence-nya doang. Dan dia bilang Dion Lennox itu wildcard yang harus buktiin dia layak ada di atas divisi. Cena nutup dengan bilang spot terakhir bakal diambil pemenang pertandingan antara Trick Williams melawan Miles Bourne. Bikin match itu jadi titik fokus di NXT hari ini. Bicara tentang fokus, habis itu ada segmen NXT Focus ngebahas lagi momen Easy Dame yang nge-backstab Tatum Paxley. Easy jelasin singkat, sikapnya dismissive dan dia janji bakal ngomong lebih banyak minggu depan. Selanjutnya, kita dapat pertandingan triple threat buat TNA Knockouts Championship antara Kelani Jordan melawan Jordynne Grace melawan Lei Yingli. Lei Ying makin kelihatan bersinar seiring match jalan, survive serangan udara dari Kelani dan ngepotong power run dari Jordynne. Finishnya tuh chaotic banget.
Tiga-tiganya sempat ngeluarin jurus mereka dan Lei Ying akhirnya dapat celah terakhir buat nendang Jordan dan ngepin Kelani buat rebut kembali gelar TNA Knockouts ke bintang asli TNA lagi. Pertandingannya gokil banget, 3 bintang ini all out. Agak random sih Lei Ying Lee yang menang karena di TNA dia juga belum dapat karakter development selain jadi bestinya Xia Brookside. Tapi aku udah ngira Kelani Jordan juga nggak bakal punya reign lama karena title itu lebih masuk kalau dipegang sama pegulat dari TNA. Walaupun kaget Lei Ying yang menang, tapi aku happy juga buat dia. Fatal Influence lagi ngobrol di locker room. Jessie Jen bilang ke Lei Reed kalau ini momen yang dia tunggu supaya mereka bisa jadi juara bareng-bareng. Eva, sang GM NXT, masuk sambil ngomong soal interference yang ngebantu Jen dan Henley menang. Akhirnya Eva nge-ban Jen dan Henley dari ringside. Fatal Influence pun jelas gak senang dengan keputusan itu. Ricky Sands lagi duduk bareng Sarah Schreiber buat interview. Ricky ngaku kalau comebacknya Obafemi bikin suasana di sekitar gelarnya jadi berubah. Dan ini pertama kalinya dia nanya ke diri sendiri apakah dia benar-benar bisa ngalahin sang penantang yang udah pernah dia kalahin. Dia nggak nutupin keraguan itu. Dia malah bahas tekanan jadi juara yang masih didaguin sama orang-orang. Dia bilang di No Mercy mungkin aja itu efek keberuntungan dan dia akui Oba itu sekarang kelihatan makin ganas. Tapi dia tutup dengan tetap yakin kalau dia bisa nge-push diri sendiri lewat rasa keraguan itu. Lei Reed dapat kesempatan buat rebut Evolve Women's Championship. Kendall Gray mulai dengan cepat, terus gangguin ritme Lainey. Tapi Lainey balas dengan serangan tajam dan manfaatin tiap celah buat ngerusak sang champion. Tapi matchnya langsung kacau waktu Jessie Jen dan Fallon Henley tetap coba campur tangan walaupun mereka itu udah di-ban. Ryan Sinclair muncul buat nge-stop mereka dan semuanya makin berantakan sampai Charlie Dempsey tiba-tiba muncul buat ikut campur juga. Akhirnya wasit nge-eject semua orang di luar ring dan match harus lanjut dengan bersih. Begitu gangguan hilang, Kendall fokus lagi, ngehajar top rope German suplex dan nutup dengan Shades of Grey buat mempertahankan gelarnya. Pertandingannya sebenarnya bagus, cuma WWE kayak nggak bisa nahan buat nambahin gangguan-gangguan yang nggak penting. Selain nggak ngebantu, gangguan itu malah ngurangin spotlight buat Kendall Gray yang sebenarnya lagi kelihatan bagus banget setelah perubahan look dan skill ring yang makin naik. 2 bintang cewek ini punya potensi gede. Kendall punya semua tools buat jadi bintang besar, tapi karakter atau personalitinya masih perlu dikembangin. Di ring dia makin mantap dan kelihatan atletis banget. Sedangkan Lei Reed sebagai heel juga berjalan mulus. Kekacauan di ring set bikin match agak turun, tapi aku ngerti itu buat kasih Lei beberapa momentum. Ya udah sih nggak apa-apa, soalnya aku seneng banget Kendall tetap jadi juara dan aku pengen lihat dia lebih sering muncul di NXT. Dark State diperlihatkan lagi siap-siap buat deadline dan Dion Lennox bilang Iron Survivor Challenge bakal jadi target mereka selanjutnya. John Cena balik lagi buat nge-spotlight para bintang cewek yang bakal masuk di Iron Survivor Challenge. Dia bilang ini momen penting buat divisi wanita buat nentuin siapa yang bisa naik level. Dia ngedukung potensi dari Sol Ruka, bilang Lola Vice udah lama pantas dapat kesempatan besar juga dan nantangin Kelani Jordan buat buktiin kalau dia emang bintang yang paling stand out. Dia ngepuji power dan konsistensi dari Jordynne Grace dan nutup dengan ngasih endorsement besar buat Kendall Gray yang udah mulai kelihatan kayak bisa nguasain divisi di masa depan. Waktunya main event. Myles Borne melawan Trick Williams buat slot terakhir di Iron Survivor Challenge. Trick mulai match dengan urgensi khasnya, tapi Borne gak mau kalah dan terus nge-counter. Serangan Trick datang terus-menerus, tapi Borne selalu bertahan. Turning point-nya datang pas Trick salah perhitungan di apron, dan Borne ngehajar Born Again ke lantai luar ring. Terus kasih Born Again lagi di dalam ring buat ngambil spot Iron Survivor terakhir. Perayaan Born gak lama karena Dark State langsung ngekepung ring. Sebelum mereka naik ring, trio Joe Hendry, Trick Williams, dan Leon Slater muncul berdiri di samping Born buat menutup NXT hari ini. Pertandingannya oke, tapi harusnya bisa terasa lebih besar. Aku nggak kaget Myles Borne yang menang karena dia lagi naik banget, sementara Trick Williams kayaknya sebentar lagi bakal naik ke main roster. Mereka sebenarnya bisa bangun match ini lebih lama, misalnya kayak Trick yang nyerang Borne duluan sebelum match, biar kemenangan terbesar Borne sejauh ini kerasa lebih monumental. Tapi ya jadinya cuma ya udah Myles yang menang.
Trick juga lagi di posisi aneh soalnya dia nggak nge-sell kekalahannya belakangan ini, jadi kelihatan kayak udah mau dipanggil ke main roster, tapi nggak tahu juga bakal kapan. Secara keseluruhan, ini episode NXT yang solid dengan match-match yang lumayan bagus. Cuma kerasa kayak episode pengisi buat edisi spesial Gold Rush. Gak ada match yang benar-benar stand out banget sebenarnya, tapi tetap fun. Aku nggak bakal nyuruh kalian nonton full episode ini sih, tapi kalau mau cek satu match, tonton pertandingan Lainey Reed melawan Kendall Gray. Dua prospek masa depan yang tampil bagus banget. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Now is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible.